Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus naas yang bener-bener naas yang dialami seorang mahasiswi UMM asal Probolinggo, Jawa Timur yang berakhir ditemukan di sebuah sungai atau got pinggir jalan raya ini yang ada di wilayah Pasuruan di bulan Desember tahun 2025 kemarin. Yang ternyata semuanya dilakukan orang ini yang padahal kakak iparnya sendiri yang sebagai oknum polisi yang sampai tega dan nekat melakukan ini semua itu demi harta, apalagi harta mertuanya. Tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kedepannya ada pembelajaran yang bisa kita petik dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi, terutama buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau memang kalian nontonnya sedang puasa, jadi siapkan aja posisi ternyaman kalian kayak gimana ya. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi semuanya berawal dari orang ini yang bernama Agus Sulaiman yang dikenal dengan panggilan Agus, yang awalnya dia ini tinggal dengan keluarganya di Desa Patokan, wilayah Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Dengan kehidupan keluarganya yang sederhana karena orang tuanya yang cuman bekerja sebagai penjual gorengan. Sedangkan Agus setelah dia tamat SMA, dia pun ngikutin seleksi Bintara Polri yang akhirnya lulus. Dan sejak ini ya, dia pun mulai menjalani tugasnya sebagai Brimob yang bertugas di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Tapi setelah jadi anggota Brimob ya, Agus pun sempat nikah, bahkan udah 3 kali nikah yang selalu berakhir cerai di usia pernikahan yang padahal masih baru. Karena saat itu ya Agus ini emang suka main cewek sampai ngegodain cewek-cewek di luar. Bukan cuman itu, di lingkup kerja dan tugasnya ya Agus juga dikenal sebagai anggota yang bermasalah karena suka main perempuan sampai dia pun dijuluki sebagai penjahat. Nah terus masalahnya nggak sampai di situ aja, karena dia ini sempat bermasalah dengan salah satu rekannya sesama polisi karena Agus ini yang menggoda pacar temennya. Nah karena Agus yang cukup bermasalah, terutama masalah perempuan yang udah sangat-sangat meresahkan, akhirnya dia pun dimutasi dengan dipindah dinaskan ke Polsek, tepatnya ke Polsek Tiris yang ada di wilayah Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selama dinas di sana, saat itu yang udah di tahun 2020, dia yang saat itu padahal udah berstatus sebagai duda yang udah 3 kali nikah, itu masih terus nyari cewek sana sini. Sampai akhirnya entah gimana bisa ya, dia pun mulai kenal dan dekat dengan seorang wanita di sana yang bernama Husnia, yang dikenal dengan panggilan Husna, yang tinggal di wilayah Tiris, Kabupaten Probolinggo. Nah soal Husna, saat itu dia ini tinggal dengan orang tua dan 2 kakak dan 1 adik perempuannya. Yang mana di desanya ya, keluarganya juga itu dikenal sebagai keluarga kaya. Karena bapaknya yang dikenal dengan panggilan Pak Haji Ramli itu emang sebagai pengusaha sukses yang punya bisnis di beberapa sektor, mulai di bidang toko sembako, toko material bangunan, juga punya bisnis di bidang armada truk pengangkut barang dan juga jasa travel. Sampai Pak Haji Ramli pun ya dikenal sebagai sultan di desanya. Nah sedangkan Husna itu dipercaya jadi bendahara yang ngatur keuangan bisnis bapaknya. Nah soal Agus, setelah dia ini kenal dekat dengan Husna, mereka pun itu mulai pacaran, yang akhirnya di tahun 2021 mereka pun nikah. Yang mana setelah nikah mereka pun tinggal di rumah keluarga Husna ini yang ada di wilayah Tiris. Sejak ini Agus pun jadi kenal dengan kakak dan juga adiknya Husna yang sebagai adik iparnya yang bernama Faradila, yang saat itu masih SMA, yang juga tinggal serumah dengan mereka. Yang awalnya ya semuanya bebek aja, nggak ada masalah apapun. Bahkan keluarga dan mertuanya pun ya itu merasa aman karena Agus ini yang sebagai polisi. Karena saat itu ya belum ada yang menyadari gimana watak aslinya. Karena ini Agus pun sampai dikasih mobil mahal, yaitu Mitsubishi Triton untuk kebutuhan akomodasi dinasnya. Sedangkan Husna yang sebagai istrinya ya saat itu masih dipercaya bapaknya untuk mengelola seluruh keuangan bisnis bapaknya. Nah jadi dengan itu semua ya kehidupan Agus pun ya jadi ikutan mapan yang awalnya semuanya bebek aja. Tapi lama kelamaan sikap asli Agus pun mulai kelihatan. Yang mana Agus ini sebenarnya punya sikap yang cukup keras bahkan temperamen. Yang mulai berani melakukan KDRT ke istrinya saat mereka bertengkar. Bukan cuma itu, Agus juga mulai gak akur dan sering ribut dengan Faradila yang sebagai adik iparnya. Karena gak akur, bapak mertuanya pun sampai bingung. Yang akhirnya Agus dan istrinya pun dikasih rumah sekaligus dimodalin buka toko sembako di rumah baru mereka yang ada di Desa Ranuagung yang masih berada di Kecamatan Tiris yang gak gitu jauh dari rumah keluarga mertuanya. Nah setelah mereka pindah dan buka toko sembako, Agus dan istrinya pun mulai merekrut karyawan perempuan untuk menjaga tokonya. Sedangkan Agus ya juga merekrut 1 teman sekampungnya yang bernama Suyitno buat bantu-bantu di toko sembakonya. Nah soal Suyitno, saat itu dia ini tinggal di Desa Kertosuko yang tinggal dengan istri dan 2 anaknya dengan kehidupan mereka yang cukup sulit. Karena saat itu ya Suyitno ini tuh gak punya pekerjaan tetap, karena dia sempat kerja sebagai buruh tani yang kerja di ladang atau kebun orang lain di saat musim panen. Dan terkadang dia juga
juga sempat jadi supir dan juga pernah jadi hansip di desanya. Terus saat itu karena dia yang masih belum punya pekerjaan tetap dengan keadaannya yang sedang butuh pekerjaan ya, tiba-tiba dia pun dihubungi Agus yang sebagai teman masa kecilnya buat bantu-bantu di toko sembakonya. Karena ini Suyitno pun langsung nerima tawarannya yang langsung datang nemuin Agus di toko sembakonya. Sejak ini Suyitno pun mulai kerja di sana yang selalu pulang pergi dengan menempuh jarak sekitar 40 menit perjalanan naik motor dari rumahnya. Nah tapi setelah beberapa bulan kerja di sana, Suyitno pun sempat berhutang dengan minjam uang toko ke Agus sebesar 2,5 juta. Tapi karena hutangnya yang nggak bisa dia bayar sampai berujung jadi masalah. Nah karena Agus yang udah kesel ya, akhirnya Suyitno pun dia pecat sampai akhirnya Suyitno pun pulang dengan keadaannya yang lagi-lagi harus kehilangan pekerjaan. Sedangkan di sisi lain Agus yang sebenarnya hobi main cewek, di sini penyakitnya pun mulai kambuh lagi. Karena saat itu ya di tokonya ada karyawan perempuan. Jadinya di belakang istrinya Agus ini sering menggoda karyawan tokonya. Dan kejadiannya bukan cuma sekali, tapi udah beberapa kali sampai pekerja wanita di tokonya pun itu udah sering berganti karena nggak ada yang betah sering digoda sama Agus. Sampai berujung ya ketahuan sama istrinya. Sampai ini pun jadi masalah yang cukup serius. Terus masalahnya nggak sampai di situ aja. Karena saat itu yang udah di akhir tahun 2023, Agus yang masih dinas di Polsek Tiris itu juga bermasalah karena ketahuan nggak netral, bahkan terlibat langsung dengan kampanye salah satu caleg yang ada di sana. Karena dianggap melanggar etika netralitas Polri di kampanye politik. Jadinya ya keterlibatan Agus pun sempat meresahkan para tokoh desa di sana. Karena ini Agus pun sempat diperiksa atasannya di Polsek Tiris dan juga dikasih peringatan keras karena keterlibatannya ini. Nah tapi Agus yang nggak terima ditegur ya, justru melawan bahkan sampai nantang atasannya buat duel. Dan masalahnya nggak sampai di situ aja, karena beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli 2024, Agus ini lagi-lagi melanggar kode etik yang kali ini lebih serius. Karena saat itu ya Agus ini nembak seorang DPO curanmor di desa Telogosari wilayah Tiris. Karena ini Agus pun sampai disidang karena melanggar kode etik yang berujung dia pun dimutasi atau dipindah dinaskan dari Polsek Tiris ke Polsek Krucil yang masih berada di kawasan Probolinggo. Sedangkan di rumah, masalah Agus yang sering menggoda karyawan perempuan di tokonya itu masih berlanjut. Bahkan saat itu keluarga dan orang tua istrinya pun sampai tahu masalah ini. Sampai keluarga istrinya pun ya mulai khawatir bahkan curiga kalau Agus menikahi Husna itu cuma demi menguasai harta keluarga mereka. Karena ini mertuanya yang udah mulai khawatir, apalagi Husna yang saat itu mengelola seluruh keuangan bisnis keluarga mereka. Jadinya di tahun 2025 Pak Haji Ramli pun mengganti dan menugaskan adiknya Husna ini yaitu Faradila buat mengelola keuangan bisnis keluarga mereka. Karena Faradila juga emang dianggap mampu karena saat itu dia ini udah tamat SMA sejak tahun 2023 lalu, yang saat itu Faradila ini udah kuliah di UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang dengan kesibukannya yang cuma kuliah dan tinggal ngekos di Malang. Yang biasanya setiap weekend Faradila ini balik ke rumah orang tuanya di wilayah Tiris. Nah selama di rumah barulah dia pun menjalani tugasnya yang sebagai bendahara yang ngatur keuangan bisnis bapaknya. Sedangkan Agus karena tugas istrinya dialihkan ke Faradila, jadinya dia pun kesel. Sampai akhirnya di bulan Oktober 2025, 2 bulan sebelum kejadian naas, Agus pun ngebawa istrinya pindah ke rumah orang tua Agus ini yang ada di desa Patokan yang udah masuk di wilayah Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo yang mulai tinggal di sana. Terus setelah tinggal di sana, Agus ini ternyata masih kepikiran karena nggak terima tugas istrinya dialihkan ke Faradila yang ngebuat keuntungan finansialnya pun jadi berkurang. Apalagi ini pun seolah membendung ambisinya yang pengen menguasai harta dan bisnis keluarga istrinya. Karena ini, karena kesalnya yang mengarah ke Faradila yang sebagai adik iparnya yang dianggap mengganggu ambisinya, jadinya disinilah dia pun mulai berpikir bahkan berencana untuk menyingkirkan Faradila. Jadi di ujung kekesalannya dan setelah tekadnya bulat, Agus pun mulai berencana mengeksekusi Faradila yang akan dia lakukan di rumah toko sembakonya yang saat itu kondisinya udah kosong tanpa penghuni. Jadinya Agus yang cuman sendirian itu langsung mendatangi rumah tokonya untuk nyiapin beberapa alat untuk eksekusinya. Itu berupa tali rafia, lakban, palu dan juga beberapa barang lain. Setelah semuanya siap, Agus yang tahu kalau Faradila saat itu sedang kuliah di Malang yang biasanya pulang setiap weekend, jadinya di tanggal 14 Desember 2025 tepatnya di hari Minggu, Agus pun menghubungi Faradila dengan alasan kalau dia disuruh jemput Faradila ini ke terminal bus Bayu Angga yang ada di Probolinggo. Sedangkan Faradila di hari Minggu itu tepatnya di jam 4 sore itu langsung berangkat dari Malang ke Probolinggo menggunakan bus selama 4-5 jam perjalanan. Nah terus setelah nyampe di terminal Bayu Angga di Probolinggo, dia pun ketemu dengan Agus yang udah nunggu di sana. Setelah itu Agus pun langsung ngebawa Faradila menggunakan mobilnya Mitsubishi Triton ini yang langsung dia bawa ke rumah tokonya ini
ini dengan kondisinya yang udah kosong. Di sana Agus pun langsung narik paksa Faradila masuk ke rumahnya dengan dibekap. Nah setelah di dalam, Faradila pun sempat berusaha memberontak, teriak dan berusaha melarikan diri. Karena ini ya Agus pun langsung melakban mulut dan matanya dan juga memborgol dan ngikat kedua tangan dan kakinya supaya nggak bisa kabur. Setelah itu karena Agus yang merasa kewalahan menangani itu semua sendirian, jadinya dia pun menghubungi Suyitno, mantan pekerja di tokonya lalu, dengan nyuruh Suyitno ini datang ke tokonya dengan alasan ada pekerjaan. Sedangkan Suyitno karena ngiranya diajak kerja di toko sembakonya lagi ya, jadinya tanpa banyak tanya ya dia pun langsung setuju dan janji besok pagi akan langsung datang ke sana. Terus besoknya yang udah di tanggal 15 Desember, tepatnya di hari Senin pagi, Suyitno pun langsung datang ke toko sembako milik Agus ini. Nyampe di sana ya Suyitno pun sempat heran karena tokonya yang masih tutup. Terus setelah ketemu dengan Agus, mereka pun masuk. Yang mana di situ ya Agus ini langsung nunjukin kondisi Faradila yang ada di rumah itu dengan keadaannya yang udah diikat dan dilakban, yang udah nggak berkutik dengan keadaan yang udah lemah. Ngelihat itu Suyitno pun kaget. Sedangkan Agus ya itu langsung jelasin yang berencana mau ngubur adik iparnya itu dalam keadaan hidup-hidup dan ngajak Suyitno ini untuk ngebantuin. Suyitno yang takut langsung nolak karena nggak berani terlibat. Sedangkan Agus terus membujuk dan ngajak Suyitno ini buat bantuin. Nah tapi karena Suyitno yang masih terus nolak, jadinya Agus pun berubah pikiran yang berencana mau ngebawa dan menghabisi Faradila di Malang dengan ngebuang tubuhnya di sana, dengan disetting seolah-olah Faradila ini menjadi korban begal di Malang karena nginget dia yang kuliah dan ngekos di wilayah Malang. Terus Agus pun minta bantuan Suyitno buat ngebantuin dia. Nah Suyitno yang masih takut ya itu masih tetap nolak karena Suyitno ini masih ingat dengan istri dan kedua anaknya di rumah. Nah sedangkan Agus ya itu terus membujuk dengan alasan kalau tugas Suyitno cuma nemenin aja. Karena sejak semalam Agus ini belum tidur ya, jadi dia takut ngantuk di jalan. Makanya minta Suyitno ini buat nemenin dia ke Malang. Karena Suyitno yang masih ragu, jadinya Agus pun mulai maksa, bahkan sampai menjanjikan imbalan sebesar 2,5 juta. Bukan cuma itu, untuk meyakinkan Suyitno ya, Agus ini mengiming-imingkan kalau aksi mereka nggak akan ketahuan karena Agus ini yang sebagai polisi. Dan juga janji kalau semuanya ketahuan ya, dia menjamin Suyitno nggak akan ditangkap karena tugasnya yang cuma nemenin. Karena merasa tertekan, karena dia juga takut sama Agus yang seorang polisi, jadinya ya Suyitno pun terpaksa setuju buat ikut nemenin Agus ngebawa Faradila ke Malang. Setelah itu mereka pun langsung bersiap dengan memasukkan Faradila ke bagian bangku belakang mobilnya dengan keadaannya saat itu yang udah lemah dengan tangan dan kakinya terikat dan mulutnya juga yang masih terlakban. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat menggunakan mobil Agus ini dengan ngebawa Faradila menuju ke Malang yang nempuh sekitar 3 jam perjalanan. Nah tapi di tengah jalan saat mereka yang udah memasuki wilayah Pasuruan, Agus pun nyuruh Suyitno buat ngebeli 1 helm baru warna pink dan juga 1 karung buat melancarkan aksinya nanti. Setelah itu mereka pun lanjut perjalanannya lagi. Sampai di Malang mereka pun sempat muter-muter nyari lokasi teraman buat eksekusinya. Nah tapi karena nggak nemuin tempat yang menurutnya aman, jadi mereka pun langsung menuju ke wilayah Kota Batu yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan lagi. Di perjalanan Agus yang sedang nyetir, dia pun langsung nyuruh Suyitno buat mengeksekusi Faradila dengan Nah Suyitno pun ya sempat nolak karena ngingat janji sebelumnya yang cuma nemenin aja. Tapi karena Agus yang terus maksa, jadinya Suyitno yang duduk di depan itu langsung pindah ke bangku belakang tempat Faradila. Nah di situ ya Suyitno pun sempat kebingungan harus ngapain, karena dia yang sebenarnya masih nggak berani dan juga nggak tega menghabisi Faradila. Sedangkan Faradila di situ udah histeris ketakutan. Tapi tanpa sepengetahuan Agus yang sedang nyetir, Suyitno ini sempat berbisik ke Faradila kalau dia nggak akan nyakitin Faradila karena Suyitno ini masih ingat istri dan anak-anaknya di rumah. Terus setelah Faradila yang agak tenang, Suyitno pun sempat ngebuka dikit lakban di mulutnya buat ngasih minum dan roti karena saat itu Faradila ini udah lemes karena kelaparan dan dehidrasi. Setelah itu Agus pun nanya apakah Suyitno ini udah menjalankan aksinya. Karena ini ya Suyitno pun pura-pura Faradila yang cuman memegang leher dan bahunya aja. Nah tapi karena Agus yang merasa kalau Suyitno nggak becus, jadinya pas mereka yang udah nyampe di wilayah jalanan sepi yang ada di Kota Batu, Agus pun langsung ngeberhentiin mobilnya di pinggir jalan ini. Gimana dengan keadaan yang udah emosi ya, dia pun langsung pindah ke bangku belakang yang langsung mencekik Faradila. Dengan sisa tenaganya ya, Faradila pun sempat berusaha melawan dengan menendang apapun dan berusaha teriak sebisanya biarpun mulutnya yang masih terlakban. Karena ini Agus pun nyuruh Suyitno buat memegang kakinya. Nah jadinya ya Suyitno pun langsung memegang dan nahan kakinya. Nah sedangkan Agus itu terus mencekik sekuat tenaganya sampai akhirnya Faradila pun mulai berhenti bergerak yang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah memastikan Faradila yang udah gak bernafas, mereka pun langsung balik ke arah Pasuruan lagi yang rencananya mau ngebuang tubuh Faradila ke laut dengan ngebungkus tubuhnya menggunakan karung yang tadi udah mereka siapkan. Tapi di tengah jalan saat mereka yang udah memasuki kawasan Wonorejo, tepatnya di Jalan Raya Malang Pasuruan, Agus pun berubah pikiran yang langsung ngeberhentiin mobilnya di pinggir jalan raya ini, yang langsung bersiap ngebuang tubuh Faradila di situ.
itu. Tapi sebelum dibuang, Agus pun langsung ngamanin barang-barang berharganya itu kayak 2 HP dan juga kartu ATM milik Faradila. Setelah itu ya mereka pun makein Faradila helm pink yang tadi mereka beli. Setelah itu Agus pun nyuruh Suyitno buat ngebuang tubuh Faradila ke sungai atau got kering yang ada di pinggir jalannya. Sedangkan Agus cuma nunggu di mobil. Nah setelah beres, saat itu yang udah di tengah malam, mereka pun langsung tancap gas balik. Nyampe di Probolinggo, mereka pun langsung nyuci mobilnya di car wash yang ada di sana. Nah sambil nunggu mobil dicuci ya, Suyitno pun sempat nanya kapan Agus ini ngebayar janji upah sebelumnya sebesar 2,5 juta. Karena saat itu Suyitno ini yang ngaku sedang butuh uang. Sedangkan Agus janji besoknya akan ngebayar upahnya. Karena rencananya ya besok dia akan ngambil uang dari ATM milik Faradila melalui BRI Link supaya jejak transaksinya nggak terlacak. Terus setelah mobil selesai dicuci, mereka pun langsung ke minimarket yang ada di sana buat beli baju kaos dan juga celana dalam. Setelah itu mereka pun langsung ke SPBU yang ada di wilayah Klaseman buat mandi dan ganti baju untuk ngebersihin dan ngilangin semua jejak aksi yang udah mereka lakukan. Setelah beres, Agus pun langsung ngajak Suyitno buat nemuin orang pintar atau dukun yang ada di wilayah Maron Probolinggo. Di sana ya mereka pun langsung menghadap ke dukunnya untuk menceritakan semua aksi yang udah mereka lakukan, untuk nanya apa yang harus mereka lakukan supaya jejak aksi mereka nggak akan pernah terhendus. Sedangkan dukunnya sebut ada 2 barang yang harus mereka musnahkan, yaitu HP milik korban dan juga tali yang mereka gunakan untuk ngikat tangan dan kaki Faradila yang masih mereka simpan itu harus dimusnahkan. Setelah itu mereka pun langsung pamit buat ngebuang 2 HP Faradila yang ada di tangannya yang rencananya akan dibuang sejauh mungkin supaya sulit terlacak. Nah jadinya ya mereka pun langsung balik lagi ke arah Pasuruan melalui tol yang nempuh setengah jam perjalanan. Nyampe di Pasuruan, mereka pun keluar melalui exit tol Grati yang langsung nyari tempat aman di sana. Nah pas ngelewatin rel kereta yang gak jauh dari exit tol Grati, Agus pun langsung ngeberhentiin mobilnya dan langsung nyuruh Suyitno buat menggali lubang di dekat relnya buat nguburin tali dan juga 2 HP milik Faradila. Suyitno yang nurut itu langsung berusaha menggali lubang menggunakan alat seadanya. Sedangkan Agus ya cuma nunggu dan sempat ketiduran di mobil. Nah terus setelah semuanya selesai, mereka pun langsung balik lagi ke Probolinggo melalui tol yang nempuh setengah jam perjalanan lagi. Nyampe di Probolinggo yang saat itu udah di jam 5 pagi, Agus pun ngasih upah ke Suyitno sebesar 200.000 yang janji akan ngebayar sisanya besok. Setelah itu ya Agus pun nurunin Suyitno di pertigaan jalan ini yang ada di wilayah Pajarakan. Setelah itu ya Agus pun langsung pulang ke rumah orang tuanya yang ada di desa Patokan, kecamatan Keraksaan. Sedangkan Suyitno karena motornya yang masih di toko sembako Agus yang ada di desa Ranuagung, mau nggak mau ya itu harus jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh karena lintas kecamatan yang nempuh sekitar 1 jam perjalanan, itu pun kalau menggunakan mobil. Nah ini jalan kaki. Tapi setelah nempuh setengah perjalanan, akhirnya Suyitno pun dapat tumpangan mobil bak yang melintas. Sampai akhirnya ya dia pun nyampe di rumah toko sembako Agus yang langsung ngambil motornya dan balik ke rumahnya dengan nempuh 40 menit perjalanan lagi. Yang akhirnya ya dia pun sampai di rumahnya yang ada di desa Kertosuko. Jadi besoknya di tanggal 16 Desember 2025, tepatnya di hari Selasa pagi, seorang petani yang baru tiba di ladangnya yang ada di pinggir jalan raya ini yang ada di kawasan Wonorejo itu nggak sengaja ngelihat sesuatu yang mencurigakan di got pas dia yang sedang memasukkan mobilnya ke area ladang melalui jembatan kecil yang ada di situ. Karena ini dia pun turun dari mobil buat ngelihat langsung, yang ternyata itu tubuh wanita yang terbaring di dasar gotnya yang masih mengenakan helm warna pink. Karena ini ya dia pun langsung minta bantuan warga yang ada di sana buat ngecek secara langsung. Terus setelah warga berdatangan dan ngecek, ternyata tubuh wanita itu udah terbujur kaku dengan kondisinya yang masih mengenakan helm. Karena ini ya awalnya mereka pun mikir mungkin itu korban begal. Karena ini mereka pun langsung ngelapor ke pihak kepolisian di Polsek Wonorejo. Gak lama kemudian ya polisi dan tim Inafis pun mulai berdatangan yang langsung mengamankan lokasi dan mulai melakukan olah TKP. Sedangkan situasi di sana itu mulai rame karena temuan ini yang cukup menggemparkan masyarakat di sana yang masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu yang ditemukan di dasar gotnya yang masih mengenakan helm warna pink. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung mengevakuasi temuan itu yang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk diotopsi dan juga menyelidiki identitasnya menggunakan sidik jarinya. Dari sini identitas Faradila pun baru berhasil terlacak yang sebagai seorang mahasiswi UMM yang beralamat di wilayah Tiris, Kabupaten Probolinggo. Karena ini ya pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga Faradila minta untuk mendatangi rumah sakitnya untuk ngelihat
ya langsung buat ngecek dan memastikan. Sedangkan Pak Haji Ramlan, bapaknya Faradila, yang dengar kabar ini ya itu langsung kaget sekaligus masih agak ragu. Karena berdasarkan informasi yang mereka terima, kalau Faradila ditemukan yang masih menggunakan helm yang ditemukan di wilayah Wonorejo, Pasuruan. Yang mana wilayah ini ada di tengah-tengah antara Probolinggo yang sebagai tempat tinggal mereka dan juga Malang tempat kuliah Faradila. Yang menurut mereka Faradila itu nggak pernah pergi sejauh itu menggunakan motor atau nggak pernah pulang dari Malang ke Probolinggo menggunakan motor. Makanya awalnya pihak keluarga sempat ragu. Nah tapi karena yang menghubungi mereka adalah polisi, jadinya ya mereka pun langsung mendatangi rumah sakitnya. Nah setelah dicek secara langsung ternyata benar kalau yang ditemukan itu adalah Faradila. Terus dugaan sementara saat itu kalau Faradila mungkin korban laka karena ditemukan masih menggunakan helm. Tapi setelah diselidiki ya banyak kejanggalan karena helmnya yang masih mulus bahkan kelihatan kayak helm yang baru dibeli. Apalagi setelah kosannya di Malang juga diperiksa ya ternyata motor Faradila masih terparkir di kosannya. Jadinya dugaan laka pun mulai diragukan. Jadinya ya ada dugaan lain yang kemungkinan Faradila korban begal. Karena saat ditemukan semua barang-barang berharga yang udah hilang itu berupa 2 HP dan juga kartu ATM-nya yang kemungkinan udah dilarikan pelaku begalnya. Tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi, dugaan pembegalan pun mulai diragukan karena berdasarkan pengakuan keluarganya kalau Faradila itu nggak pernah pergi jauh menggunakan motor. Apalagi helm yang digunakan Faradila juga helm baru yang mengindikasikan bagian dari perencanaan pelakunya. Nah kalau ada rencana di balik itu semua ya artinya kemungkinan besar pelakunya adalah orang dekat atau orang yang dikenal Faradila. Terus karena kasus ini yang rumit dan juga kasus yang serius karena adanya indikasi berencana, jadinya ya pihak kepolisian dari Polres Pasuruan dan juga Subdit Jatanras Polda Jawa Timur itu langsung mengambil alih kasus ini buat dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan secara mendalam, termasuk ngecek rekaman CCTV di kosannya yang ada di Malang. Di sana baru kelihatan karena 2 hari sebelumnya, tepatnya di hari Minggu di jam 4 sore, Faradila ini sempat kerekam CCTV kosannya yang keluar kos naik ojek online menuju ke terminal PO bus yang ada di wilayah Karanglo Malang. Terus di jam 8 malamnya Faradila pun kelihatan lagi di CCTV terminal bus Probolinggo yang naik ke mobil double kabin warna orange. Yang mana keluarganya yang familiar dengan mobil itu ya langsung curiga kalau itu mobil Agus, kakak iparnya. Karena ini pihak keluarga pun langsung ngecek CCTV yang ada di rumah toko sembako Agus. Karena syukurnya di rumah itu ternyata ada CCTV aktif. Nah di situ barulah kelihatan jelas kalau Agus ngebawa Faradila masuk ke rumah itu yang ngebuat semuanya ngerasa janggal dan curiga. Karena saat itu rumah itu udah kosong karena Agus dan istrinya udah pindah ke rumah orang tua Agus ini. Apalagi yang lebih jelasnya ya, di situ kelihatan Agus yang dibantu seorang lelaki ngebawa masuk Faradila ke mobil dengan kondisi tangan dan kakinya yang udah terikat. Sedangkan di sisi lain, polisi juga nemuin rekaman CCTV yang menguatkan dugaan mereka ke Agus. Karena mobil double kabin Agus ya ternyata juga sempat kerekam CCTV di wilayah Jalan Raya Wonorejo, tempat di mana ditemukannya Faradila. Karena ini, kecurigaan mereka pun mulai mengarah ke Agus yang saat itu masih sebagai polisi aktif yang bertugas di Polsek Krucil. Karena ini, polisi pun langsung berusaha memburu dengan kerjasama dengan pihak keluarga korban dengan cara dijebak. Nah jadi ya Pak Haji Ramlan pun langsung menghubungi Agus yang seolah ngabarin kabar duka soal yang dialami Faradila dengan enggak menunjukkan kecurigaan mereka buat minta Agus ini datang ke rumah sakit untuk mendampingi keluarga istrinya yang sedang berduka. Sedangkan Agus supaya nggak dicurigain, jadinya dia pun langsung berangkat menggunakan mobilnya yang cuma sendirian yang langsung menuju ke rumah sakitnya di Surabaya. Nah tapi di tengah jalan ya Agus yang merasa mobilnya dipantau karena merasa ada yang ngikutin, dia pun mulai curiga dijebak. Jadinya pas masih di jalan dengan keadaan yang udah panik dan gelisah, dia pun langsung menghubungi Suwitno dengan sebut kalau aksi mereka kayaknya udah ketahuan polisi yang kayaknya sebentar lagi mereka akan ditangkap. Setelah itu Agus pun terus melanjutkan perjalanannya menuju rumah sakit dengan keadaannya yang udah pasrah ya karena dia juga tahu kalaupun kabur ya percuma karena dia seorang polisi. Terus setelah nyampe di rumah sakit, sebelum turun dari mobil dia pun sempat memperhatikan sekitar yang ternyata situasinya kelihatan sepi dan normal. Nah karena merasa aman ya, dia pun turun dari mobil dan masuk ke rumah sakitnya. Di dalam, tim Jatanras Polda Jawa Timur yang udah siap siaga ya, itu langsung keluar satu persatu yang langsung merangkul dan mengamankan Agus dengan cukup tenang dan mudahnya. Yang mana ya Agus pun berhasil diamankan tanpa perlawanan bahkan keributan yang berarti. Setelah itu Agus pun langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Nah karena bukti rekaman CCTV tadi yang udah cukup jelas ya, jadinya Agus yang udah gak berkutik pun akhirnya mengakui
mengakui semuanya, termasuk mengakui aksi itu dia lakukan dengan mantan karyawan yang bernama Suyitno. Sedangkan di sisi lain, di hari yang sama setelah Suyitno ditelepon Agus tadi, apalagi Agus yang ngomong dengan keadaan yang udah panik, pasti yang itu pun ngebuat Suyitno yang sedang di rumahnya ya itu panik kalang kabut. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri menceritakan semua yang udah dia lakukan ke istrinya di rumah. Dengar itu, istrinya pun kaget dan pasti marah. Kenapa Suyitno ini mau dan sampai tega melakukan itu semua ke adik ipar Agus, apalagi korbannya cewek, yang padahal nggak ada salah apapun dengan Suyitno. Karena ini, istrinya pun langsung nyuruh Suyitno mendatangi rumah orang tuanya yang ada di Lumajang untuk minta nasihat soal apa yang harus dia lakukan. Awalnya Suyitno pun bingung, panik dan juga takut harus mengakui dan menceritakan itu semua ke orang tuanya. Nah tapi karena didesak istrinya dan merasa cuman itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, jadinya di hari itu juga Suyitno pun langsung ke Lumajang naik bus. Nyampe di Lumajang, karena Suyitno yang lagi-lagi ragu karena masih gak berani ngakuin itu semua ke orang tuanya ya, jadinya dia pun sempat kebingungan sendiri. Nah tapi karena gak tahu harus gimana lagi ya, jadinya dia pun memberanikan diri mendatangi rumah orang tuanya yang langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Dengar itu, orang tuanya juga kaget dan pastinya marah besar, bahkan minta Suyitno ini untuk menyerahkan diri ke polisi buat bertanggung jawab dari apa yang udah dia lakukan. Setelah itu Suyitno pun pamit, yang mana di jalan dia pun sempat kebingungan lagi. Sampai akhirnya dia pun langsung naik bus ke Madura, tepatnya ke wilayah Pamekasan buat nemuin pamannya. Di sana ya dia pun langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Karena ini paman dan keluarganya pun langsung nyuruh Suyitno menyerahkan diri dan minta Suyitno ini harus berani bertanggung jawab dari apa yang udah dia lakukan. Karena ini Suyitno yang udah pasrah ya, itu langsung balik ke desanya di Probolinggo. Yang mana di sana dia pun langsung mengakui dan menyerahkan diri ke kepala desanya. Setelah itu baru dilanjutkan ke pihak kepolisian, yang akhirnya ya Suyitno pun berhasil diamankan, yang juga dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Di sana ya Suyitno pun langsung mengakui semuanya. Nah singkat cerita, setelah Agus dan Suyitno terbukti melakukan itu semua, mereka pun mulai ditetapkan sebagai tersangka. Terus karena Agus yang sebagai oknum polisi yang ternyata sebagai otak pelaku yang tega dan nekat menghabisi Faradila yang padahal adik iparnya sendiri, pastinya ini pun ngebuat semuanya heboh sampai kabar dan berita ini pun ya langsung viral di mana-mana. Terus karena viralnya kasus ini, terutama karena pelakunya yang sebagai oknum polisi aktif, sampai kasus ini pun sempat jadi perhatian Irjen Pol Imam Sugianto yang sebagai Polda Jawa Timur yang berkomitmen untuk transparan dalam menangani kasus ini, biarpun pelaku utamanya Bribka Agus Sulaiman yang saat itu masih berstatus sebagai polisi aktif, dan juga janji akan memberikan sanksi tegas berupa PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat ke Bribka Agus yang saat itu masih berstatus sebagai polisi aktif. Bukan cuma itu, Agus dan Suyitno yang udah terbukti melakukan berencana itu dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang cukup berat, yaitu 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang kasusnya masih belum vonis. Ya semoga Agus yang sebagai pelaku utama di kasus ini ya itu dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Karena ingat pihak keluarga korban juga nuntut hukuman mati untuk Agus karena dinilai udah cukup keji menghabisi adik iparnya sendiri dengan rencana yang sangat-sangat matang. Apalagi Agus yang padahal seorang polisi yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat yang sebagai kewajibannya, justru menjadi pelaku, bahkan pelaku utama di kasus ini. Ya semoga nantinya ya itu pun bisa jadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukumannya, supaya dia ini bisa divonis dengan hukuman terberat demi keadilan untuk Faradila dan juga keluarganya. Dan buat Faradila semoga husnul khotimah, semoga ditempatkan di tempat terindah. Amin. Amin. Dan buat kita semua ya, semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran dan pengingat. Dengan harapan kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya, buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.